Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Akira Tachibana. Saat itu, ia sedang berada di sekolah bersama dengan temannya. Akira merupakan seorang atlet lari. Setelah pulang sekolah, ia selalu pergi bekerja di sebuah restoran. Di tempat kerjanya itu, Akira memiliki seorang manajer yang sangat baik. Terlihat setiap kali karyawannya melakukan kesalahan kepada pengunjungnya, ialah yang selalu turun langsung untuk meminta maaf. Hal itu pun membuat ia selalu disepelekan oleh beberapa karyawannya. Di tempat itu, ada seorang pria yang menyukai Akira. Pria tersebut bernama Kase-san. Ia selalu memberikan perhatian kepada Akira. Akan tetapi, Akira tak meresponnya. Siangnya, ketika sedang istirahat, Akira datang menemui manajernya. Manajernya tersebut bernama Masami. Di sini, Akira memberikan permohonan untuk mengganti jam kerjanya. Namun, Akira terlihat aneh dan selalu memperhatikan Masami. Esoknya, ketika Akira sedang ngerumpi, temannya mengatakan bahwa manajer mereka itu bau. Namun tak diduga, Masami pun lewat dan mendengarnya. Hal itu pun membuat Masami kembali ke ruangannya dan mengganti bajunya. Siangnya, Kase-san memberikan lagi Akira sebuah makanan spesial. Lalu saat Akira sedang bersiap untuk makan, ia melihat baju manajernya. Karena penasaran, ia kemudian mencium bau Masami yang dikatakan oleh temannya bau. Akan tetapi, tiba-tiba Masami datang dan melihatnya, yang membuat ia pun tertawa. Lalu, seorang karyawan datang dan memberitahu Masami ada sebuah barang dari pelanggan mereka yang tertinggal di restoran. Melihat pelanggannya yang sudah jauh, Akira pun memutuskan untuk berlari mengejar pelanggan tersebut dan memberikan barangnya. Namun akibatnya, ia merasakan sakit di kakinya. Masami pun membawa Akira ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Masami pun tahu kalau Akira sebenarnya memiliki cedera di kakinya yang sudah lama ia dapatkan. Esok harinya, terlihat Akira yang tidak ke sekolah karena kakinya yang cedera lagi. Akan tetapi, karena merasa bosan di rumah, ia pun keluar dengan menggunakan tongkatnya. Tanpa disengaja, ia melihat Masami di seberang jalan. Mereka pun bertemu dan pergi ke sebuah kafe. Di sini, manajernya itu pun menceritakan masalah tentang rumah tangganya yang telah bercerai dan juga berpisah dengan anaknya karena tak mendapatkan hak asuh. Lalu, Masami mengambilkan Akira sebuah kopi yang ternyata hal itu adalah kedua kalinya Akira mendapatkan kopi spesial dari Masami. Hal itu pun membuat Akira senang dan tanpa basa-basi ia langsung mengungkapkan perasaannya. Akan tetapi, Masami tak meresponnya dengan serius dan menganggap itu hanyalah lelucon Akira. Beberapa hari setelahnya, ketika sedang hujan rintik-rintik, terlihat Akira yang baru saja pulang sekolah. Ia kemudian mengingat masa lalunya, di mana dulunya ia sangatlah suka berlari dengan kecepatannya dan mengikuti beberapa perlombaan. Namun saat sedang latihan, Akira mengalami cedera pada kakinya yang akhirnya dokter menyarankan agar Akira tak boleh berlari untuk sementara waktu. Karena cederanya itu, ia pun juga harus berjalan menggunakan tongkat, yang membuat ia sangat depresi. Ia kemudian pergi ke sebuah restoran, yang ternyata itu adalah restoran Masami. Disinilah awal pertemuan mereka. Lalu ketika Akira akan pulang, ia melihat seseorang yang datang untuk bekerja paruh waktu di restoran itu. Yang akhirnya, ia pun juga memutuskan untuk bekerja paruh waktu di tempat tersebut, agar tak merasa depresi dengan keadaannya. Scene pun kembali saat Akira sedang hujan-hujanan mengingat masa lalunya. Ia kemudian pergi menemui manajernya. Melihat Akira yang sedang hujan-hujanan, Masami pun segera membawakannya payung. Akan tetapi, Akira datang menemui Masami hanya untuk kembali mengungkapkan perasaannya. Mendengar hal itu, Masami hanya bisa terdiam dan terus mengingat perkataan dari Akira. Singkat cerita, Akira diajak berkencan oleh Kase-san.
Namun, Akira menggunakan pakaian yang biasa saja. Mereka lalu pergi bersama ke bioskop. Terlihat Akira yang sangat merasa bosan. Lalu beberapa hari setelahnya, Akira pergi berkencan dengan Masami. Ia terlihat menggunakan pakaian yang sangat anggun. Dan ketika sedang menonton di bioskop, terlihat Akira yang sangat senang. Esoknya, Akira kembali bekerja. Namun saat itu, ada seorang pelanggan yang mengenalinya. Ia kemudian menunjukkan kemampuan berlarinya. Yang ternyata, wanita tersebut mengalami cedera yang sama seperti Akira. Ia bangkit kembali setelah melihat kemampuan berlari Akira yang sangat luar biasa. Ia pun memohon agar Akira kembali menjadi seorang pelari. Malam harinya, ketika sedang di rumah, Akira memberikan ibunya perlengkapan larinya untuk dibuang. Esoknya, terlihat teman sekolah Akira datang menemuinya di restoran. Di sini, ia datang mengatakan bahwa mereka masih menunggu kedatangan Akira di klub lari. Hal itu pun membuat ia kembali merenung. Lalu tiba-tiba, Kase-san datang dan memberikan Akira motivasi. Karena ia tahu Akira pasti bisa kembali untuk menjadi atlet lari. Malam itu pun, saat sedang hujan deras, Akira pergi menemui Masami. Di sini, ia pun kembali mengungkapkan perasaannya. Namun, Masami mengatakan bahwa Akira hanyalah bercanda, karena tidak mungkin seorang gadis SMA menyukai om-om seperti dirinya. Hal itu pun membuat ia sedih, karena tak bisa mendapatkan cinta manajernya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, ketika sedang di rumah, Akira kembali berpikir untuk melanjutkan mimpinya. Ia lalu menanyakan peralatan larinya kepada ibunya, yang ternyata ibunya tak membuangnya dan masih menyimpannya. Ia pun mulai kembali berlatih dengan temannya. Sementara itu, keadaan di restoran terlihat kacau semenjak Akira keluar. Di akhir film ini, terlihat Akira yang telah kembali bergabung dengan klub larinya. Saat sedang latihan bersama, Akira melihat Masami. Temannya pun meminta kepada anggota lainnya untuk melanjutkan latihan mereka, dengan maksud agar Akira bisa berbicara dengan Masami. Mereka pun kemudian saling menyapa dan menanyakan kabar masing-masing. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.